Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang tata nama senyawa. Adapun yang kita pelajari antara lain adalah tata nama senyawa anorganik untuk senyawa ion, senyawa kovalen, serta asam, basa, dan garam. Sebetulnya asam, basa, dan garam ini termasuk juga pada senyawa ion dan kovalen, akan tetapi pada penamaannya akan diperinci dan lebih memudahkan untuk membedakan antara sifat-sifat senyawa tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu tata nama senyawa organik, di mana ciri utama dari senyawa organik ini terdiri dari atom karbon, hidrogen, serta kadang-kadang juga ada oksigen di dalamnya. Jadi C dan H atau C, H, dan O. Tentu saja bukan hanya tiga itu, bisa juga dengan atom lain yang juga berikatan pada rantai senyawa organik tersebut. Baik, selanjutnya perlu kita ketahui bahwasanya dalam tabel periodik itu ada yang bersifat logam dan juga ada yang bersifat non-logam serta semi-logam. Nah, untuk yang bersifat logam, maka dia ditunjukkan pada warna biru ya, di sini yang merupakan unsur-unsur dengan sifat logam. Serta ketika unsur tersebut memiliki warna kuning ya, yang ada di tabel ini, maka dia memiliki sifat non-logam. Dan dia merupakan unsur-unsur pembentuk senyawa kovalen. Jika logam berikatan dengan non-logam, dia membentuk ikatan ion, maka untuk non-logam yang berikatan dengan sesama non-logam, dia akan membentuk ikatan kovalen atau senyawa kovalen. Nah, untuk tata nama senyawa anorganik, yang pertama yaitu senyawa kovalen, di mana nama-nama non-logam pertama diikuti dengan nama non-logam kedua unsurnya. Tetapi untuk akhirannya diberi akhiran ida. Misalnya ketika dia golongan 7A, itu ada fluor, klor, brom, iod, maka di belakangnya ditambahin dengan ida sehingga menjadi klorida, bromida, iodida, serta fluorida. Seperti itu. Kemudian untuk nama depannya atau unsur depannya tetap sebagai nama unsur tersebut. Misalnya ketika ada senyawa HCl, maka namanya adalah hidrogen klorida. Untuk tata nama berikutnya, misalnya ada HNO3, yaitu hidrogen nitrat. Untuk senyawa kovalen yang di depannya ada H, ini juga tergolong sebagai senyawa asam yang nanti akan kita pelajari. Jadi namanya boleh diganti hidrogennya dengan kata asam, yaitu asam klorida atau asam nitrat. Ya, baik, selanjutnya adalah NH3, nitrogen trihidrida. Ketika dia memiliki jumlah tertentu, maka diikuti dengan indeks dalam bahasa Yunani. Itu untuk unsur yang memiliki lebih dari satu jenis senyawa, gitu ya. Misalnya C dan O. Ya. Kalau NH3 tadi, nitrogen trihidrida, itu dikenal dengan nama amonia. Misalnya ada C dan O, itu terdiri dari dua senyawa, ada CO dan ada CO2. Maka namanya disesuaikan. Kalau CO, karena O-nya hanya satu, maka menjadi karbon monoksida. Menjadi monoksida. Sedangkan CO2 adalah karbon dengan dua oksigen, maka dia disebut karbon dioksida. Selanjutnya adalah N2O4, yaitu dinitrogen tetraoksida. Ada juga N2O, dinitrogen monoksida. Dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah tata nama senyawa ion. Untuk senyawa ion, unsur logam ditulis
di depan sebagai ion positif atau kation. Sedangkan unsur non-logam dituliskan sebagai ion negatif atau anion. Sehingga ketika ada senyawa dengan rumus kimia natrium klorida, maka ditulisnya bukan ClNa, melainkan NaCl. Ya. Kemudian misalnya ada lebih dari satu atom di situ, misalnya Al2O3, ya, maka tidak seperti ikatan kovalen, dia disebutnya menggunakan namanya saja. Misalnya Al ya aluminium, oksigen berarti oksida, gitu ya. Na3PO4, maka nyebutnya natrium fosfat. Begitu pula dengan K3N, maka bukan trikalium, bukan, tetapi tetap dituliskan dibaca satu saja, yaitu kalium nitrida. Nah, itu yang membedakan antara senyawa kovalen dengan senyawa ion. Ketika senyawa kovalen, dia harus disebutkan jumlah atomnya, gitu ya. Tetapi untuk senyawa ion, maka dia tidak perlu disebutkan berapa jumlah atomnya. Seperti itu. Beberapa catatan untuk senyawa ion, jika senyawa ion itu memiliki muatan atau bilangan oksidasi lebih dari 1, contohnya besi, ya besi itu ada yang besi 2 positif, Fe2 positif, dan ada Fe3 positif. Fe itu ferum, Fe2 positif disebut fero atau besi 2, sedangkan Fe3 positif disebut feri atau besi 3. Ya. Sehingga ketika ada poin D di sini, besi 3 karbonat, maka besi 2 karbonat, maka rumus senyawanya adalah FeCO3. Berasal dari Fe yang bermuatan 2 positif, berikatan dengan ion karbonat atau CO3 yang bermuatan 2 negatif. 2 positif dengan 2 negatif sudah seimbang, maka ditulisnya adalah FeCO3. Selain itu, vanadium, misalnya V2O5. Jika diionisasi, maka menjadi V dengan muatan 5 positif dan O dengan muatan 2 negatif. Nah, di situ harus ada KPK antara 5 dan 2, yaitu 10, sehingga V dikalikan 2 dan O dikalikan, ini O2 ya, O2 negatif ya, dikalikan 5, sehingga menjadi V2O5. Karena V bermuatan 5 positif, maka menuliskannya adalah vanadium angka Romawi 5 oksida. Seperti itu. Nah, ini adalah daftar nama ion positif dan ion negatif, kation dan anion, di mana masing-masing sudah dilengkapi dengan ionnya. Ada yang lebih dari satu ion, contohnya adalah timah atau stannum. Timah di sini ada timah 2 bermuatan 2 positif dan timah 4 bermuatan 4 positif. Ya. Kemudian ada juga sebelah kanannya yaitu Pb, timbal, pumblum. Pb 2 positif itu timbal 2 dan Pb 4 positif timbal 4. Selanjutnya untuk anion, anion itu ada oksida yaitu O2-, ada fluorida, F-, Cl- itu klorida, OH- itu hidroksida, ya. Kemudian S2- itu sulfida, Cn- itu sianida, kemudian ke bawah ya, ini ada NO3- itu nitrat, NO2- itu nitrit, kemudian SO3-2- itu sulfit, SO4-2- itu sulfat. Dan seterusnya, ya. Ada juga yang muatannya negatif 1 semua, cuman dia ada ClO-, yaitu hipoklorit, ClO2-1 itu klorit, ClO3-1 itu klorat, ClO4-1 itu perklorat, gitu ya. Sama dengan bromat, perbromat, dan seterusnya. Kemudian untuk asam, basa, dan garam ya. Jadi senyawa ion itu merupakan senyawa garam. Ya. Sehingga tadi kita sudah pelajari
yaitu nama logamnya di depan, kemudian diikuti dengan nama non-logamnya, gitu ya. Kemudian untuk senyawa asam, itu di depannya ada H, ya, tinggal diganti hidrogennya dengan asam. Gitu ya. Maka di sini adalah senyawa kovalen semua. Senyawa yang asam itu adalah senyawa kovalen yang bersifat polar tentu saja, gitu ya. Karena dia larut dalam air dan bisa terionisasi, walaupun itu sebagian. Gitu ya. Contohnya asam yang kuat atau terionisasi sempurna itu ada HBr, asam bromida, Hi, asam iodida, HNO3, asam nitrat, ke bawah ada H2SO4, asam sulfat, dan ke bawah lagi ada HCl, yaitu asam klorida. Sedangkan reaksi ionisasi pada asam lemah, ya, ini ada asam asetat, ya, kemudian asam fluorida, asam cyanida, asam sulfida, dan seterusnya. Ya. Kemudian basa itu belakangnya ada OH, ya, hidroksida, ya, di mana di depannya pasti logam. Jadi kalau bukan logam belakangnya OH itu bukan basa, gitu ya. Jadi misalnya ada CaOH 2 kali, kalsium hidroksida yang terionisasi menjadi Ca2 positif dan OH- OH negatif 1 ya, yang berjumlah 2. Jadi Ca2 positif ditambah 2 OH-. Gitu. Kemudian di bawahnya ada KOH, K plus dan OH- menjadi kalium hidroksida. Ada natrium hidroksida dan seterusnya. Ada juga basa lemah yang terionisasi tidak sempurna, ya, seperti NH4OH. Jika NH3 itu amonia, dilarutkan dalam air menjadi NH4OH. Jadi rumusnya menjadi amonium hidroksida. Ada aluminium hidroksida, ya ini basa semua. Kemudian ini untuk amonia itu non logam ya. Jadi ada kekhususan di amonia, dia bersifat basa walaupun di depannya bukan logam. Garam kita tadi sudah pelajari, yaitu ada kation dan anion. Kationnya berupa logam. Ini mirip dengan senyawa ion. Kemudian selanjutnya adalah bagian kedua, yaitu senyawa organik, yaitu senyawa-senyawa yang memiliki unsur utama karbon, ya, dengan sifat-sifat yang khusus atau spesifik, gitu ya. Dia diperoleh dari alam, dari makhluk hidup. Kemudian tata namanya itu mengikuti sistem International Union of Pure and Applied Chemistry atau IUPAC. Contohnya banyak, tetapi di sini yang dipelajari seiring berjalannya nanti materi yang dipelajari akan bertambah, gitu ya. Di sini mungkin yang perlu diketahui beberapa saja, yaitu metana dengan rumus CH4, urea dengan rumus CO, NH2 2 kali, asam asetat, ya asam asetat termasuk asam organik, CH3COH, aseton itu CH3COCH3, kemudian iodoform itu CHI3, formaldehid atau formalin yaitu HCHO, kloroform untuk anestesi itu CHCl3, sukrosa yang kita kenal dengan nama gula pasir atau gula yaitu C12H22O11, glukosa yang ada di dalam darah kita C6H12O6, serta etanol atau alkohol yaitu C2H5OH. Ya, berikut untuk latihan dapat dikerjakan. Di sini ada senyawa kovalen, ada senyawa ion yang termasuk dalam asam, basa, dan garam, serta beberapa senyawa organik. Demikian, silakan dipelajari. Semoga dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.